Nikola Tesla adalah seorang penemu brilian yang menjalani kehidupan eksentrik yang penuh dengan obsesi. Dia sendiri mengaku menderita halusinasi, tetapi justru penglihatan itulah yang membuat banyak penemuannya yang berkaitan dengan energi dan arus listrik. Dalam hidupnya ada serangkaian kebetulan, tragedi dan misteri, seperti segala sesuatu yang berkaitan dengan salah satu penemuan terbarunya, sinar kematian yang kontroversial. Tapi apa ciptaan yang menakutkan ini? Tonton terus untuk mengetahuinya, karena hari ini Kamar Mahes akan menceritakan tentang misteri menakjubkan yang menyelimuti Nikola Tesla. Satu Kamar 3327. Selama dekade terakhirnya, Nikola Tesla tinggal di hotel dan mengakumulasi serangkaian hutang yang tidak dibayarnya pada hari kematiannya. Hotel terakhir tempat dia tinggal adalah New Yorker Hotel, yang terletak di 8th Avenue di New York. Tesla tinggal selama satu dekade di kamar 3327 New Yorker yang terletak di lantai 33. Angka-angka tersebut bukanlah suatu kebetulan, karena obsesi ilmuwan terhadap angka 3 sudah diketahui dengan baik dan bagaimana dia terlibat dalam serangkaian ritual harian yang melibatkan referensi ke nomor ini, seperti berjalan mengelilingi blok 3 kali sebelum memasuki gedung. Dalam kasus kamar 3327, angkanya habis dibagi 3, sesuatu yang dicari Tesla sebelum memilih kamar. Di ruangan inilah dokumen dan catatan ekstensif tentang pekerjaannya ditinggalkan, yang disita oleh FBI 2 hari setelah dia meninggal pada tahun 1943. Banyak dari dokumen ini tetap dirahasiakan selama bertahun-tahun, sampai akhirnya sebagian darinya dideklasifikasi pada tahun 2016 dan satu lagi pada tahun 2018, meski saat ini dia dikonsultasikan secara online di halaman FBI, bagian yang hilang belum dipublikasikan dan belum ada kepastian tentang isinya. Dua, Death Ray. Mungkin karya Tesla yang paling kontroversial adalah Death Ray, senjata yang sangat berbahaya yang dapat menembakkan sinar partikel mikroskopis dengan kemampuan menghancurkan target apapun pada jarak yang sangat jauh. Tesla mengklaim pada tahun 1937 bahwa senjata itu bukan hanya sebuah teori, tetapi bahwa dia telah berhasil membuatnya, tetapi perlu waktu sebelum dia dapat menunjukkannya kepada dunia. Senjata ini diyakini menjadi salah satu penyebab karya Tesla disita oleh FBI saat meninggal. Mengenai senjatanya, ilmuwan tersebut bahkan berkomentar bahwa senjata itu akan memanfaatkan sinar ion logam, yang melaju dengan kecepatan lebih dari 430.000 km per jam dan akan menghasilkan 100 miliar watt dalam 1/100 juta cm persegi. Sinar Tele-4C akan memungkinkan, menurut kata-kata Tesla sendiri, untuk menembak jatuh pesawat sejauh 400 km. Menariknya, dia tidak pernah menamai senjatanya sinar kematian, tetapi pers muncul dengan julukan itu, berdasarkan semua deskripsi yang diberikan Tesla. Dalam konteks Perang Dunia II, di mana banyak negara mengkhawatirkan ancaman yang ditimbulkan oleh Nazi, gagasan untuk mendapatkan senjata semacam ini sangat menarik dan nyaris ajaib. Setelah kematian Tesla, pemerintah Hispanik percaya bahwa Jerman dapat memperoleh rencana senjata yang seharusnya dimiliki oleh penemunya. Inilah yang menyebabkan perintah untuk menyita barang-barangnya dan bahkan untuk menyelidiki Sava Kosanovich, keponakan Tesla yang merupakan ahli warisnya yang sah dan berada di hotel tempat Tesla meninggal tepat setelah kematiannya. Setelah menyita barang-barang milik ilmuwan tersebut, pemerintah menunjuk seseorang fisikawan bertegangan tinggi untuk meninjau dokumen dan memastikan apakah ada cetak biru untuk sinar kematian tersebut. Pria itu menyimpulkan bahwa hampir semua pekerjaan Tesla hanyalah spekulatif dan tidak layak. Meskipun demikian, gagasan bahwa sinar kematian disembunyikan dalam dokumen Tesla terus berlanjut dan memunculkan banyak teori, beberapa lebih tidak masuk akal daripada yang lain. Tiga, dokumen Tesla yang disita FBI. Nikola Tesla meninggal pada tanggal 7 Januari 1943,
tepat dalam rangka Perang Dunia II yang dimulai pada tahun 1939 dan berakhir pada tahun 1945. Karena situasi di dunia, kematian Tesla menimbulkan kekhawatiran karena diyakini bahwa pekerjaan mereka dapat jatuh ke tangan musuh dan menghasilkan keuntungan bagi Jerman. Untuk alasan ini, pemerintah Amerika Serikat ingin bertindak dan pergi ke kamar 3327 Hotel New Yorker, tempat Tesla menghabiskan tahun-tahun terakhirnya untuk meninjau semua dokumen dan catatan yang ditinggalkan oleh penemuannya dan menyitanya. Meskipun kepentingan utama pemerintah adalah untuk mengetahui apakah Tesla telah mampu membuat penemuannya dikenal sebagai death ray, mereka juga mencari informasi tentang eksperimen bola petir atau bola bercahaya, sebuah fenomena yang berkaitan dengan badai listrik. Pada 9 Januari ketika agen Gorsuch dan Fitzgerald dari Departemen Kontrol Properti Asing menyita semua materi yang ada di ruangan yang telah ditempati Tesla hingga kematiannya, mengisi 2 truk. Sejak saat itu, dokumen dipindahkan ke Manhattan Storage. Secara keseluruhan, lebih dari 300 dokumen Tesla disita oleh FBI dan tetap menjadi informasi rahasia selama beberapa dekade menimbulkan segala macam dugaan. Dokumen Tesla saat ini tersedia di halaman FBI dan data diunduh oleh siapa saja, karena pemerintah AS telah mendeklasifikasi sebagian besar dari dokumen tersebut. John George Trump, paman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertugas menganalisa semua dokumentasi yang ditemukan dari Tesla dan setelah menyelesaikannya pekerjaannya, dia melaporkan bahwa semua pekerjaan Tesla selama 15 tahun terakhir sebagian besar bersifat spekulatif dan filosofis, tanpa metode baru, solid atau layak untuk mewujudkan rencana mereka. Meskipun demikian, beberapa upaya diketahui telah dilakukan untuk mewujudkan sinar kematian. Salah satunya di Pangkalan Angkatan Udara Patterson di Dayton, Ohio setelah Perang Dunia II berakhir. Namun, detail eksperimen ini tidak pernah dipublikasikan. Pada tahun 1952, sebagian besar kertas dan harta Tesla dikembalikan ke keponakannya Sava Kosanovich dan sebuah museum kemudian dibuat di Beograd, Serbia untuk menghormati penemunya. Diaman benda-benda itu dipajang hingga hari ini. Obsesi Tesla. Sepanjang hidupnya, Tesla ditandai dengan memiliki banyak obsesi. Beberapa di antaranya menarik banyak perhatian dari orang-orang yang tinggal bersamanya. Salah satu penjelasan yang diberikan atas perilakunya setelah kematian adalah bahwa Tesla menderita gangguan obsesi kompulsif, yang membuatnya memiliki fobia terhadap kuman dan obsesi terhadap kebersihan. Di antara obsesinya adalah semua makanannya harus direbus dengan hati-hati dan sering menghindari jabat tangan, sehingga Tesla sering menggunakan sarung tangan jika memungkinkan untuk menghindari kontak fisik dengan orang lain. Untuk alasan yang sama, Tesla sangat membenci menyentuh rambut siapapun dan menganggapnya kotor. Dia sangat teliti dengan dandanan pribadinya dan juga menghindari unsur-unsur tertentu dalam pakaian orang-orang yang dia temui, seperti benda bulat dan terutama mutiara. Itulah sebabnya dia segera menjauhkan diri dari wanita manapun yang mengenakan pakaian jenis ini pada toko perhiasan. Pada satu waktu dalam hidupnya, dia mengembangkan obsesi dengan angka 3, jadi dia mengikuti serangkaian ritual yang tidak pernah dia lewatkan seperti berjalan mengelilingi blok 3 kali sebelum memasuki gedung manapun, meminta 18 serbet lipat sebelum makan malam. Semuanya dalam angka berkelipatan 3, bekerja sampai jam 3 pagi, dan menginap di kamar yang jumlah nomor kamarnya habis dibagi 3. Salah satu obsesi lainnya dari Tesla adalah kecintaannya yang berlebihan pada burung merpati, hewan yang dia kunjungi setiap malam di taman untuk memberi mereka makanan. Selain itu, dia sering membiarkan jendelanya terbuka sehingga merpati dapat mengunjunginya di kamarnya. Sesuatu yang sama sekali tidak disukai oleh administrator hotel tempat dia menginap karena kamarnya penuh dengan kotoran merpati. Karena obsesinya ini sampai-sampai dia pernah memerintahkan seorang koki untuk menyiapkan hidangan khusus yang terbuat dari biji-bijian agar dia bias mempersembahkannya pada merpati, dan juga menimbulkan hutang sebesar $2.000 untuk perawatan hewan merpati yang terluka, dan bahkan dia pernah mengaku pada teman-temannya bahwa dia naksir satu merpati tertentu dan mengklaim bahwa burung merpati juga mencintainya dan cinta mereka seperti pria dan wanita.
Lain daripada itu, Tesla juga terobsesi dengan eksperimen dan bekerja lebih dari 80 jam tanpa makan dan tidur. Asisten laboratoriumnya menceritakan bahwa ada kalanya kelelahan menguasainya di salah satu hari ketika maraton pekerjaan sehingga dia tertidur di tengah mejanya. 5. Misitisme. Tesla menderita penyakit yang sangat aneh selama masa kuliahnya yang tidak dapat dijelaskan oleh dokter manapun. Perasaannya dipertajam dan suara rendah yang jauh terdengar dengan intensitas tinggi, sementara lampu, betapun redupnya, menyilaukan. Selain itu, jantungnya berdetak hingga 130 detak per menit tanpa alasan yang jelas. Sementara dia berjuang untuk mewujudkan motor induksi arus bolak-baliknya, gejala ini berlanjut hingga suatu sore. Saat berjalan-jalan, dia merasakan cahaya yang sangat membanjiri matanya dan membakar di langit. Setelah itu dia sampai pada jawaban yang hilang untuk menyelesaikan penemuannya. Ini mengakibatkan kesehatannya membaik dan entah bagaimana Tesla berasumsi bahwa jawaban diberikan kepadanya melalui serangkaian faktor mistis yang mengalahkannya. Ini bukan satu-satunya kesempatan dia mengalami momen seperti ini, karena pada salah satu malamnya di hotel yang menampungnya selama bertahun-tahun terakhir hidupnya, burung merpati yang dia cintai terbang ke mejanya dan pada saat itu sang ilmuwan tahu bahwa dia ingin memberitahukannya sesuatu yang penting, seperti yang kemudian dia ceritakan kepada teman-temannya. Tesla dibutakan oleh seberkas cahaya misterius yang berasal dari mata merpati, dan pada saat itu dia tahu bahwa burung merpati sedang sekarat. Seperti yang kemudian dia jelaskan, cahaya itu lebih menyilaukan dan kuat daripada apapun yang dia hasilkan di laboratoriumnya. Sayangnya untuk Tesla, merpati itu memang mati, yang menjerumuskan penemuannya ke dalam depresi berat dan dia melangkah jauh dengan mengatakan bahwa pekerjaan hidupnya telah berakhir. Selama berbulan-bulan terakhir hidupnya, dia lebih sering berada di tempat tidur dan memberi perintah kepada karyawan hotel untuk tidak diganggu kecuali dia sendiri yang meminta layanan. Terakhir kali Tesla terlihat hidup adalah pada tanggal 5 Januari 1943, saat dia meminta agar kamarnya diperbaiki. Kemudian dia menggantungkan tanda jangan diganggu di pintunya dan kamarnya dikunci selama 2 hari, sampai seorang pelayan memutuskan untuk masuk dan menemukan Nikola Tesla tewas. 6. Kematian saudara laki-lakinya. Suatu peristiwa yang secara khusus menandai masa kecil dan kehidupan Tesla adalah kematian kakak laki-lakinya, yang terjadi ketika Nikola baru berusia 7 tahun. Dia dan saudaranya, Dean, sedang menunggang kuda dan kecelakaan terjadi ketika saudaranya terjatuh dari kudanya dan berakibat fatal. Peristiwa ini sangat membekas dalam dirinya dan membuatnya merasa bersalah selama sisa hidupnya. Dipercaya bahwa sejak saat itulah Tesla menjadi orang yang mistis, karena bertahun-tahun setelah apa yang terjadi dia mulai mendapat penglihatan di mana dia melihat udara di sekitarnya penuh dengan lidah api yang hidup. Penglihatan itu menyiksanya dan baru pada masa remajanya dia belajar mengendalikannya, meskipun caranya melihat dunia berubah selamanya. 7. Percaya pada sinyal luar angkasa. Pada tahun 1889 Tesla mendirikan laboratorium di Colorado Springs, dengan tujuan mempelajari kelayakan penggunaan stasiun ketinggian tinggi untuk mengirimkan informasi dan energi listrik. Selama tes yang dia lakukan, dia melacak badai petir dan dating untuk menangkap serangkaian bunyi bip. Setelah mengesampingkan berbagai penjelasan, dia menyimpulkan bahwa ini adalah sinyal dari planet lain. Penegasan ini tidak dapat diverifikasi atau dibantah untuk waktu yang lama. Hingga pada tahun 1996 percobaan yang dilakukan oleh Tesla direplikasi dan ditunjukkan bahwa apa yang dia berikan untuk sintal luar angkasa sebenarnya disebabkan oleh bulan, ketika satelit melintasi medan magnet Jupiter. Terlepas dari kesalahan itu, karya Tesla di laboratorium tersebut menghasilkan kontribusi penting, karena dia merekam gelombang radio kosmik yang dipancarkan oleh molekul hidroksil di awan gas antar bintang, yang sangat penting untuk eksplorasi alam semesta. Nikola Tesla adalah ilmuwan pertama yang menggunakan ionosfer untuk tujuan ilmiah, yang penting untuk transmisi gelombang radio. Saat ini, komunikasi radio dan pesawat ruang angkasa yang dipandu komputer didasarkan pada prinsip kendali jarak jauh radio Tesla. Delapan. Rencana yang hilang.
Menurut Sava Kosanovic, keponakan dan pewaris Nikola Tesla, banyak dokumen dan rencana yang dicuri sebelum pihak berwenang memeriksa ruangan tempat dia meninggal. Di antara bahan yang hilang ini ada cetak biru rahasia yang disimpan sebagai rencana dalam catatan penting tentang pekerjaannya yang dia kembangkan di tahun-tahun terakhirnya. Salah satu teori terkemuka adalah bahwa natri tersebut dicuri oleh kelompok intelijen Jerman yang tertarik dengan ide-ide yang dikembangkan Tesla sebelum kematiannya. Meskipun tidak ada yang tahu dengan pasti apa informasi yang mungkin ada di antara barang-barang yang diduga hilang, hal ini menjadi perhatian selama beberapa tahun. Karena tidak diketahui untuk apa barang yang dicuri itu digunakan, pada akhirnya tidak pernah mungkin untuk memverifikasi bahwa informasi yang hilang ini ada dan akhirnya menerima bahwa semua dokumen yang dimiliki Tesla berada di tangan FBI. Sebagai contoh, di mana kerahasiaan dokumen tersebut dijaga kerahasiaannya dan baru pada tahun 2016 sebagian besar dokumentasinya diterbitkan. 9. Teori tentang kematiannya. Selama beberapa waktu beredar beberapa teori aneh tentang kematian Nikola Tesla di berbagai ruang. Menurut laporan dokter forensik yang memeriksa jenazah Tesla setelah ditemukan tewas oleh seorang pelayan hotel New Yorker, ditetapkan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh trombosis koroner. Tetapi ada orang yang tidak setuju dengan kesimpulan ini dan mengembangkan penjelasan lain atas kematian ilmuwan tersebut. Gagasan bahwa Tesla benar-benar telah dibunuh mulai mendapatkan momentum dan salah satu teorinya menyatakan bahwa penemu telah menjadi sosok yang tidak diinginkan oleh para bankir Amerika Serikat, karena proyeknya untuk menyediakan energi gratis bagi semua orang. Oleh karena nanti penemuan ini merugikan para tokoh elit tersebut, maka ada hipotesis bahwa mereka merencanakan untuk melakukan penyingkiran terhadap Tesla sebelum studinya berkembang lebih jauh dan mimpinya tentang energi bebas menjadi kenyataan. Teori lainnya juga mengklaim bahwa Tesla telah disingkirkan karena karyanya terkait pembuatan senjata pemusnah massal. Karena Perang Dunia II sedang berlangsung ketika dia meninggal, diyakini bahwa beberapa badan militer dari salah satu kekuatan yang terlibat dalam perang mungkin berada di balik pembunuhannya, dengan tujuan untuk mencegah pekerjaannya lanjut dan menguntungkan pihak musuh. Secara khusus, dinyatakan bahwa pihak Nazi bertanggung jawab atas kematiannya, sebab mereka menganggapnya sebagai ancaman bagi resi mereka karena penemuan yang dia kembangkan. Tentu saja, tidak satupun dari teori-teori ini yang dapat dibuktikan. Sehingga hal ini pun dikesampingkan dan menerima kenyataan bahwa Tesla meninggal disebabkan oleh kematian yang alami. Sepuluh. Proyek HAARP. Tesla berusaha untuk memperdalam efek energi elektromagnetik di ionosfer melalui proyek HAARP-nya, tetapi akibatnya muncul teori yang tidak jelas yang menyatakan bahwa niat proyek HAARP sebenarnya adalah hal lain. Menurut teori ini, kemajuan Tesla dalam mentransmisi listrik secara nirkabel dibungkam oleh perusahaan peralatan listrik. Namun pengetahuan ini nantinya akan digunakan oleh proyek penelitian lain. Dengan tujuan menciptakan senjata pemusnah massal yang dapat menggoyahkan sistem pertanian dan ekologi. Senjata seperti itu akan diproduksi oleh Amerika Serikat dengan rencana akan digunakan sebagai sinar kematian, sehingga memenuhi rencana Tesla untuk menghasilkan senjata yang sangat kuat yang mampu melawan fisika. Setelah disempurnakan, senjata ini dapat mengarahkan pancarannya ke titik manapun yang diinginkan dan digunakan untuk memicu bencana cuaca, gempa bumi dan bahkan menurut pandangan yang paling mengkhawatirkan yaitu kerusakan otak besar-besaran dalam skala global. Meskipun klaim semacam itu tidak memiliki dukungan ilmiah, hal ini tidak menghentikan banyak orang untuk mempercayai dan berbagai teori konspirasi telah dimulai dari sini untuk mencoba menjelaskan serangkaian peristiwa dan meramalkan bencana di masa depan. Inilah 10 misteri yang belum terpecahkan tentang kehidupan Nikola Tesla. Semoga dapat memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita. Akhir kata, jangan bosan berbuat baik dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan berikan komentar Anda bila perlu. Sampai jumpa di video berikutnya.